majunya Gibran Raka Buming sebagai calon wakil presiden merupakan praktek politik dinasti yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Rakyat, Gibran tak pantas jadi cawapres. Survei Carta Politika, elektabilitas Prabowo justru turun parah pasca gandeng Gibran karena langgar konstitusi. Artinya ada korelasi linier dari data-data yang kita lihat dalam sosial media monitoring terkait dengan sentimen terhadap isu mahkamah keluarga atau isu politik dinasti. Ternyata betul bahwa keberadaan Mas Gibran di level persepsi itu menjadi bandul penggerak buat Pak Prabowo. Mas Wali Gibran Raka Buming Raka memang tidak dikenal sebagai orang yang ramah, apalagi merakyat. Malah sebaliknya, dia ini cenderung dinilai sebagai pemimpin muda yang sombong dan angkuh. Bicaranya seringkali nggak jelas dan membuat segala hal malah jadi mengambang, nggak ada kejelasan. Misalnya saja soal posisinya di PDI Perjuangan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman kompas.com, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya berpandangan sosok bacawa pres Gibran Raka Buming Raka justru menjadi beban bagi baca pres Prabowo Subianto. Hal ini ia sampaikan berkaca dari elektabilitas Prabowo yang justru turun setelah mengumumkan Gibran sebagai bacawa pres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Kata Yunarto, pada 6 November, kita bisa lihat atau berspekulasi dan membuat hipotesa bahwa masuknya nama Mas Gibran sebagai cawapres malah menjadi liabilities, bukan menjadi aset. Yunarto menuturkan, berdasarkan survei pada 13-17 Oktober, elektabilitas Prabowo unggul dibanding Ganjar Pranowo secara head-to-head dengan selisih 9,8%, yaitu 49,4% berbanding 39,6%. Namun, elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 44,4% berdasarkan survei periode 26-31 Oktober, usai Gibran diumumkan sebagai cawapresnya. Dalam periode yang sama, elektabilitas Ganjar yang sudah menggandeng Mahfud sebagai cawapresnya justru mengalami peningkatan menjadi 40,8%. Selisih elektabilitas antara Prabowo dan Ganjar berdasar survei terbaru pun menipis menjadi hanya 3,6%. Kata Yunarto, meskipun Mas Gibran dengan PD mengatakan tenang Pak Prabowo saya ada di sini, tapi ternyata kalau kita baca secara elektoral malah secara statistik, secara kuantitatif malah menjadi beban untuk Pak Prabowo. Yunarto melanjutkan, posisi Gibran sebagai bacawa pres juga mengurangi segmen pendukung Anies yang akan memberikan suaranya kepada Prabowo. Ia berkata, pemilih Mas Anies yang tadinya mayoritas memilih Pak Prabowo mulai ragu. Sebagian ke Mas Ganjar tidak banyak, tapi lebih banyak lagi ke undecided voters. Menurut Yunarto, hal ini tidak mengagetkan karena pemilih Anies adalah kelompok yang bisa disebut anti atau berseberangan dengan sosok Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, mereka cenderung enggan memilih Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi. Yunarto berkata, mereka mungkin masih memaafkan Pak Prabowo menjadi menteri, Pak Prabowo di-endorse Pak Jokowi. Tapi ketika menggandeng anaknya kena dengan isu politik dinasti dan lain-lain, itu kemudian kalau kita lihat di sini potensi bahkan sudah menjadi beban elektoral untuk Pak Prabowo. Dalam survei terbarunya, Carta Politika juga melakukan simulasi 3 pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU. Hasilnya Ganjar, Mahfud paling banyak dipilih responden dengan elektabilitas sebesar 36,8%. Prabowo Gibran berada di urutan kedua 34,7%. Terakhir, elektabilitas pasangan Anies Caimin 24,3%. Survei Carta Politika juga menunjukkan hampir separuh responden atau 48,9% responden menganggap bahwasannya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tidak pantas untuk menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Yunarto menuturkan, dari mereka yang menganggap Gibran tak pantas menjadi cawapres, mayoritas atau 55,4% diantaranya menilai Gibran masih terlalu muda dan belum terlalu punya pengalaman menjadi pejabat publik. Seperti diketahui, Gibran baru menjabat sebagai wali kota Solo selama kurang dari 3 tahun sebelum memutuskan maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Menurut Yunarto,
Hal itu berbeda dengan yang dialami oleh Presiden Jokowi, sang ayah Gibran. Sebelum maju pada Pilpres 2014, Jokowi sudah mempunyai pengalaman hampir 2 periode untuk memimpin Solo dan pernah menjadi Gubernur Jakarta. Yunarto melanjutkan, ada 26,7% responden yang merasa Gibran tidak pantas karena bagian dari praktik politik dinasti. Ada 12,4% yang menganggap Gibran tak pantas jadi cawapres karena dianggap ambisius dan tidak punya loyalitas terhadap partai politik, sedangkan 2,3% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Kemudian 12,4% dengan bahasa yang lebih negatif lagi tonnya bahwa majunya Gibran sebagai cawapres merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi. Adapun survei ini dilaksanakan 26 sampai 31 Oktober dengan melakukan wawancara kepada 2.400 orang. Dari 38 provinsi se-Indonesia, survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,0%. Jadi, bagaimana menurut Anda? Jawa Tengah ini nanti jadi benar-benar jadi medan pertempuran. Mungkin nanti saya 60% berusukannya ada di Jawa Tengah. Gibran sok-sokan mau rebut Jateng, Ganjar kasih pelajaran keras. Jawa Tengah kandang banteng, anak ingusan takkan mudah tumbangkan serdukan banteng. Kawan-kawan relawan sekarang malah tambah semangat. Jadi insya Allah lah. Yakin nggak Pak Jateng masih jadi kandang banteng? Insya Allah yakin banget kalau itu. Kalau tanya kandang banteng, yakin banget. Di Jawa Tengah itu sebaliknya pertarungan Prabowo dan Ganjar. Ganjar yang sangat kuat dikenal kandang banteng, tetapi juga itu rumah Jokowi, rumah politik Jokowi. Jadi ada pertarungan nanti antara Ganjar dan Prabowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon presiden dari kubu PDIP, Ganjar Pranowo, mengaku optimistis bisa memenangi suara di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, Jateng masih menjadi kandang PDIP. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Ganjar juga menyinggung soal status kader PDIP Gibran Rakabuming Raka setelah memutuskan bergabung menjadi cawapres Prabowo. Menurut Ganjar, sistem kepartaian PDIP bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditugaskan oleh partai dan biasanya akan luar biasa bekerjanya. Meski demikian, Ganjar memastikan Jateng merupakan basis kekuatan PDIP. Ini juga yang bikin Ganjar menang sebagai Gubernur Jateng. Namun, bukan berarti Ganjar terlalu pede. PDIP akan membuat beragam strategi agar dia menang di Jawa Tengah. Sebelumnya, Gibran menyebut Jateng tidak mudah untuk dimenangi kubunya di Pilpres 2024 sebab Jateng menjadi basis kekuatan PDIP. Namun, Gibran yakin dengan semangat para relawan, Jateng bisa ia taklukkan. Oleh karena itu, Gibran memutuskan untuk melakukan safari politik di Jawa Tengah demi menggenjot elektoralnya di daerah tersebut. Tak hanya itu, Gibran juga bakal memfokuskan kerja para relawannya di daerah-daerah yang sempat dipimpin oleh Ganjar tersebut. Melihat tanggapan Ganjar soal PD-nya Gibran yang akan merebut suara PDIP, tentu sangat menampar kesombongan Gibran. Ganjar yang sudah bertahun-tahun menjadi kader PDIP tahu bagaimana harus bersikap dan bagaimana harus melangkah. Dan bukan tanpa alasan, 2 periode Ganjar menang di Jawa Tengah. Maka dari itu Ganjar memberikan pengertian soal suara PDIP dan tanggapan yang berisi untuk mengajari Gibran untuk tahu diri agar jangan berharap terlalu tinggi. Pernyataan Ganjar merupakan pesan tegas jika PDIP tak bisa diganggu siapapun. Capres PDIP ini sepertinya ingin memberikan pesan tegas, jika PDIP diganggu maka PDIP akan melawan. Tak peduli siapapun yang mengganggu, apalagi PDIP sudah terbiasa berpengalaman dalam melawan kekuasaan sejak zaman Orba. Pernyataan Ganjar menunjukkan bahwa PDIP tak takut dengan siapapun termasuk pihak yang sedang berkuasa. Jokowi dan PDIP sekarang sedang memasuki fase hubungan yang sangat rumit. Pernyataan Ganjar juga memberikan semangat untuk menghadapi pemilu 2024. Para pendukung Ganjar mendapat pukulan telak karena manuver keluarga Jokowi. Selama ini Jokowi menjadi tokoh elit PDIP yang begitu dipuja, dihormati, disukai para pendukung PDIP, apalagi di Provinsi Jateng.
Tapi bukan PDIP dan Ganjar kalau tidak bisa memiliki strategi pemenangan yang jitu. Optimistis Ganjar membuktikan jika posisi Ganjar di Jateng akan tetap sama, bukan hanya karena berada di kandang banteng, tapi soal kualitas kinerja, pengalaman, dan tentu pasangan cawapres yang juga memiliki kapabilitas lebih baik dari cawapres yang lain. Apalagi anak muda sebagai salah satu bagian dari Gen Z juga merasa memiliki porsi dalam kontestasi politik ke depan. Generasi muda bukanlah hanya sekedar objek politik yang hanya bertugas menyumbang suara, namun sebagai subjek yang menentukan arah bangsa melalui pesta demokrasi 5 tahunan. Kegagalan pemetaan politik dan menanggapi kegaduhan dapat saja menjadi senjata makan tuan yang mungkin tidak diperhitungkan. Jangan sampai simpati para Gen Z ini berubah menjadi antipati terhadap politik ataupun partai tertentu. Seperti dikutip dari Kompas edisi Selasa 31 Oktober, disebutkan berdasarkan data pemilih tetap untuk pemilu 2024, sebanyak 52% atau 106,3 juta pemilih muda berusia 17-40 tahun dari 204,8 juta pemilih. Presentase pemilih berusia 17-30 tahun sebesar 31,29%, angka yang cukup besar dan berpotensi menentukan arah Pilpres apabila berhasil menggait suaranya. Tentu saja Ganjar akan berhasil, sebab kesukaan publik terhadap Mahfud MD lebih tinggi dibanding pada Gibran juga Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Bahkan hal itu terlihat pada kalangan generasi milenial dan Gen Z. Ini tentu merupakan tamparan telak bagi Gibran yang sombong dan tak tahu diri. Jadi, bagaimana menurut Anda?